Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lailatul Fitriyah, CGP Angkatan 11 Kota Mojokerto dari SMP Negeri 9 Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik dengan Bu Afif Lailatul Fitriyah, guru IPA di SMP 9 Kota Mojokerto. Tujuan melaksanakan percakapan praobservasi kali ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran agar nantinya lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu. Selamat pagi Bu Afif. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabar Bu Afif pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya. Saya sudah siap dengan persiapan rencana pembelajaran. Oh iya Bu. Baiklah, mari kita mulai ya Bu Afif ya. Yang pertama, apakah bisa Anda jelaskan tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai pada pertemuan ini, Bu Afif? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi mitigasi pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Begitu. Tujuan yang Ibu Afif sampaikan ini sangat jelas sekali. Kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan pada siswa melalui aktivitas pembelajaran kali ini, Bu Afif? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, yaitu agar bisa mengatasi permasalahan lingkungan dan perubahan iklim, dan juga kompetensi kerjasama antar teman sebaya dan kelompok. Oh iya. Dari tujuan dan kompetensi yang ingin dikembangkan, model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang Bu Afif akan gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Modul pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Dengan menggunakan problem based learning ya. Oke. Model pembelajaran itu sangat menarik ya Bu Afif ya. Lalu strategi apa yang akan Bu Afif gunakan dalam pembelajaran ini? Baik, strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya saya akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian juga menggunakan beberapa media pembelajaran yang menggunakan digital, ya, seperti penayangan video permasalahan lingkungan yang otentik dengan permasalahan di sekitar siswa. Kemudian juga menggunakan LKPD yang berbasis literasi digital. LKPD-nya ini saya menggunakan dua jenis, yaitu LKPD tentang permasalahan lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan oleh sampah, dan juga perubahan iklim, yaitu banjir. Oke, strategi, tujuan dan semuanya ini sangat baik dan sangat sempurna menurut saya, Prof. Kemudian bagaimana proses asesmen yang akan Bu Afif gunakan untuk mengukur pencapaian siswa ini? Baik, asesmen yang saya gunakan untuk mengukur kompetensi siswa itu yang pertama saya menggunakan rubrik diskusi, kemudian menggunakan penilaian presentasi juga. Selain itu saya juga menggunakan pretest dan post-test. Iya. Asesmen ini cukup komprehensif ya Pak. Untuk terakhir ya Pak, saya ingin memastikan beberapa hal teknis kapan dan kelas mana observasi ini akan dilakukan. Baik, saya akan melakukan pembelajaran di hari Kamis tanggal 7 November di jam pertama, yaitu pukul 7.00. Lokasinya di kelas 7E. Iya, terima kasih atas semua penjelasan yang jenengan sampaikan ya Bu Afif. Saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana Anda menerapkan rencana pembelajaran ini. Saya akan siap untuk melakukan observasi. Sama-sama Bu Fitri, saya juga tidak sabar untuk melaksanakan pembelajaran. Iya, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong Zidan dipimpin doa ya. Ya. Sebelum kita Memulai pembelajaran, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai berdoa. Nah, sebelum kita ke pelajaran hari ini, Bu Afif mau tanya, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah. Karena sekarang kan kita lihat iklimnya sudah mengalami perubahan ya, sudah mengalami pergantian musim tidak menentu, dan itu akan berpengaruh pada kondisi badan kita. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, sudah siap HP? Sudah ya. Kemarin kan Bapak sudah mengingatkan kan ya. Sudah ada paket datanya? Sudah. Jika nggak ada, boleh pakai WiFi di kelas. Nah, silakan buka HP kalian. Bu Afif akan mengadakan pretest. Nah, pretest ini tujuannya adalah mengecek pemahaman kalian. Sudah saya share di grup kelas. Silahkan dikerjakan pretestnya sesuai pemahaman kalian ya. Saya beri waktu sekitar 5-7 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang tahu? Robin? Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ada yang menambahkan lagi? Reva? Komponen biotik dan abiotik. Iya, betul. Berarti kalian masih mengingat ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari interaksi antar komponen makhluk hidup dengan lingkungannya, sama ada apa? Makhluk hidup yang tergolong biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi baru, yakni dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, aktivitas manusia. Siapa yang bisa memberi contoh aktivitas manusia yang berpengaruh pada lingkungan itu apa aja? Maisa? Aktivitasnya berupa apa? Tahu? Masih ingat? Lupa. Ayo Hafiz. Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Kamila? Memilah sampah. Memilah sampah yang berpengaruh terhadap lingkungan. Pembelajaran hari ini itu apa ya? Tujuan kita mempelajari ini, nantinya kalian ini diharapkan dapat merancang ya. Merancang upaya untuk mencegah ya, atau mengatasi. Nah, ini merupakan istilahnya itu mitigasi ya. Nah, mitigasi terhadap apa? Pencemaran. Nah, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti kalian nanti saat melakukan pembelajaran diharapkan ini dapat merancang upaya untuk mencegah atau menanggulangi terhadap pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Nah, agar kalian lebih tahu, saat pembelajaran nanti kalian akan menggunakan model PBL. Tahu PBL itu apa? Nggak tahu ya? PBL itu kalian berarti nanti itu belajar berdiskusi berdasarkan masalah. Berarti nanti Bu Afif akan memberi kalian masalah ya. Tapi masalahnya itu masalah lingkungan gitu ya. Kemudian nanti Bu Afif akan mengajak kalian berkelompok, berdiskusi gitu ya.
untuk memecahkan permasalahan yang ada sehingga kalian bisa merancang nantinya. Nah, nanti Bu Afif akan melakukan 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian post test, ini untuk menilai pengetahuan kalian. Kemudian akan melakukan penilaian diskusi kelompok. Jadi nanti kalian harus aktif berkolaborasi, berdiskusi. Yang ketiga adalah penilaian presentasi. Itu ya. Berikutnya kita lihat tayangan video berikut ya. Bentar. Yang WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian. Itu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari. Karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat. Kita bisa lihat. Tolong disimak videonya baik-baik. Menggunakan biaya yang tidak sedikit, ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari untuk memungut sampah yang hanya sampah utama plastik ini karena nyata bagi kehidupan di dasar bawah. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. The human ear can tolerate noise up to 85 decibels without being anything louder poses a risk of permanent hearing loss. Yet, studies show that anything at or above 65 decibels can trigger an increase in blood pressure, heart rate, and stress hormones in the blood. This is what an average New Yorker hears every day. Masih ingat kan ya kelompoknya ya? Nah, silakan. 4 meja jadi 1, berarti ini dengan ini ya. Nah, betul. Daniel dengan siapa Daniel? Tasya, Bu. Oh iya, masih ingat. Ini dipakai apa enggak? Enggak ya? Kalau enggak ini ditaruh belakang aja. Taruh belakang aja Robin. Sebenarnya ini sama ini tadi. Boleh. Digeser aja. Digeser belakang nggak pakai ini sama ini aja. Ayo. Yang depan harus sama belakang. Ayo. LKPD-nya ini ada 2 permasalahan di sini ya. Saya bagikan dulu, nanti saya jelaskan. Ini ya. Nah, kalian cermati LKPD tersebut. Nah, di LKPD tersebut ini ada 2 permasalahan ya. Yang pertama ini permasalahan tentang pencemaran lingkungan atau pencemaran sampah. Yang kedua permasalahan tentang perubahan iklim. Nah, cermati dulu. Sebelumnya saya mau ngecek ya. Ini kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 1. Kelompok berapa Mas? 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 tadi yang mana? Yang kemarin kita bentuk 2, 3. Ini 4. Ini 5. Kamu, ya betul. Di antara kelompok ini sudah dipilih ketua kelompoknya apa belum?
Jadi nanti ketua kelompok itu yang bertugas untuk mengatur anak buahnya. Jadi nanti kalian berkolaborasi ya. Kelompok 1 siapa? Zidan. Loh, Maesa? Oke, Zidan. Ini juga. Ini kita. Terus. Ini udah. Silakan didiskusikan. Hafiz, bukunya ini dibuka ya. Barangkali nanti solusinya ada di referensi yang ini, silakan. Ketuanya siapa tadi? Rate ya? Iya, Rate. Ya, harus kerjasama ya. Kalau bentuk kanva kelompok ini berupa apa? Peta konsep. Peta konsep. Peta konsep ya. Kenapa memilih itu? Karena Lebih mudah bagi kelompok kalian ya? Nggak apa-apa. Pokoknya dibuat yang simple, yang mudah dimengerti. Itu ya. Kalau kelompok ini bentuk peta bentuknya di kanva berupa apa? Poster. Kenapa milih poster? Karena mudah. Bagi kalian mudah. Ya. Selain itu apa lagi? Apa? Oh, simple. Oh, ya. Menarik apa enggak kalau poster? Iya, lebih menarik, Bu. Lebih menarik? Iya. Nggak suka peta konsep ya? Ya, suka juga tapi lebih ribet. Iya. Oh, ribet. Mudah, ya, Oh, poster. lebih mudah poster. Oke. Apa-apa. Kalau kelompok ini kanvanya berupa apa? Poster. Infografis. Habis ini gimana sih? Masa nggak tahu ya? Oh iya. Pokoknya temannya mengerjakan itu dibantu ya. Karena akan dinilai. Ibu tak bantu. Iya. Kenapa memilih infografis? ya karena simple. Simple. Lo ndak simpelan peta konsep dah? Enggak. Soalnya nanti kalau peta konsep kakak ribet membuatnya itu. Oh gitu. Kalau infografis ndak? Nggak apa-apa, terserah kalian. Oke. Natania itu tugasnya apa? Oh itu ya. Oh ya. Boleh. Habis dibantu ya temannya. Ini dua-dua kan, Bu, dua-dua. Oh gitu. Oke, udah bagi tugas ya. Oke. Kalau kelompok ini, nanti rencana dalam bentuk kanvanya berupa apa? PowerPoint. PowerPoint. Kenapa milih PowerPoint? Biar lebih gampang. Lebih. Terus halamannya banyak jadi gak penuh satu halaman. Oh gitu. Berarti kalian lebih mudah pakai itu ya. Kalau bentuk kanva kelompok ini berupa apa? Peta konsep. Peta konsep. Peta konsep ya. Kenapa memilih itu? Karena Lebih mudah bagi kelompok kalian ya. Nggak apa-apa. Pokoknya dibuat yang simple, yang mudah dimengerti. Itu ya. Kalau kelompok ini bentuk peta bentuknya di kanva berupa apa? Poster. Kenapa milih poster? Karena mudah. Bagi kalian mudah. Iya. Selain itu apa lagi? Apa? Oh simple. Oh ya. Menarik apa enggak kalau poster? Iya, lebih menarik, Bu. Lebih menarik. Iya. Nggak suka peta konsep ya? Ya, suka juga tapi lebih ribet. Iya. Oh lebih ribet. mudah, ya, Oh poster. lebih mudah poster. Oke. Apa-apa. Kalau kelompok ini kanvanya berupa apa?
Poster. Infografis. Habis ini gimana sih? Masa nggak tahu ya? Oh iya. Pokoknya temannya mengerjakan itu dibantu ya. Karena akan dinilai. Ibu tak bantu. Iya. Kenapa memilih infografis? Ya karena simple. Simple. Lo ndak simpelan peta konsep ta? Enggak. Soalnya nanti kalau kita kan agak ribet membuatnya itu. Oh gitu. Kalau infografis ndak? Nggak apa-apa, terserah kalian. Oke. Natania itu tugasnya apa? Oh itu ya. Oh ya. Boleh. Habis dibantu ya temannya. Ini dua-dua kan Bu, dua-dua. Oh gitu. Oke, udah bagi tugas ya. Oke. Kalau kelompok ini nanti rencana dalam bentuk kanvanya berupa apa? PowerPoint. Kenapa milih PowerPoint? Biar lebih gampang. Lebih. Terus halamannya banyak jadi gak penuh satu halaman. Oh gitu. Berarti kalian lebih mudah pakai itu ya? Iya. Lebih mudah dipahami. Oke. Apa? Nggak usah ya, nggak tahu orangnya. Nggak bisa lah kalau moro-moro. Tuh. Kalau kelompok ini berupa apa? Kanvanya itu? Poster. Oh. Kenapa milih poster? Gampang. Oh, menurutmu gampang, simple. Padat jelas. Singkat, padat, jelas. Pokoknya kalau presentasi kudu bisa menerangkan loh ya. Iya Bu. Oke. Tuh ya, saling membantu ya. Perkenalan dulu, Maisa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Dewi. Saya Rizky Zidan Al-Akbar. Saya Nabila Dewi Ramadan. Saya Tania Tidak Yudi. Yang keras ya. Kami tidak memprestasikan hasil kerja kami. Ya. Nah, di sini Maisa bisa jadi operator di situ. Nah. Yang keras ya Zidan ya. Biar temannya kedengaran di sini. Loh, jangan dioret-oret. Kembali. Nggak apa-apa ya. Bentar. Kalau gitu saya ubah aja, Wes. Nggak dalam bentuk ini, Wes. Jangan diketawakan lah, Rek ya. Ini aja nggak. Apa Jess? Kepencet. Nah ini, saya. Kelihatan? Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Saya. Gak cocok ya kalau di sini ya. Langsung aja gini. Nah, bentar. Nah, gini ya. Nanti kalau membesarkan seperti ini, bisa Maisa? Bisa ya. Saya tak besarkan dulu. Saya kegedean ini. Saya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ayo, Maisa. Nanti tinggal pencet digeser-geser gitu ya. Ya. Yang pertama, problem sampah, terutama plastik, merusak ekosistem dengan mencemari tanah, air, dan habitat hewan, serta mengancam kehidupan laut. Pada manusia, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit karena menjadi tempat kembang biaknya bakteri, virus, Yang dan tadi nggak apa-apa. penyakit. Sampah yang mencemari sumber air juga berpotensi Loh, nggak apa-apa. seperti Dia sama-sama sampahnya tapi solusinya beda.
ada yang ditanyakan dari solusi ini? Dia solusinya nggak sama loh dengan kelompok yang tadi. Ada yang tanya? Sudah tahu magot itu apa? Hafiz tahu? Kok Hafiz, maaf Daniel. Belatung apakah semua belatung disebut magot? Tidak. Belatung seperti apa? Ya, kalau kalian kurang tahu mungkin bisa lihat di internet ya. Berarti magot itu belatungnya besar-besar sekali. Dia ini mengubah sampah ini. Bisa enggak ini jadi solusi? Nah, bisa ya. Jadi selain dari kelompok tadi yang menarik itu pakai apa? Digital ya. Kemudian pakai apa lagi tadi? Pakai apa lagi tadi? Selain pakai aplikasi digital untuk bank sampahnya itu loh. Kemudian yang kedua apa tadi? Magot ini di kelompok ini. Yang lainnya tadi? Ekoenzim ya, yang menguraikan sampah organik tadi ya. Bisa ya ini ya jadi solusi ya? Bisa. Oke, wes silakan duduk, boleh tepuk tangan pada kelompoknya. Waalaikumsalam. Oke, kelompok selanjutnya kelompok dari perubahan iklim. Nah, di sini saya siapkan dulu. Perubahan iklim kelompok 2 sama 4 ya tadi. Kelompok 4 kelompoknya siapa? Robin. Kelompok 2? Saya. Kelompok 2 kelompoknya Rasya. Siapa yang mau maju? Dua aja dulu ya, ya nggak apa-apa. 2 ini sudah ngirim apa belum? Sudah. Oh di WA ya. Rasa, bukan saya. Rasa itu yang mana ini? Ini ya? Oke. Ada yang bertanya. Saya itu ya permasalahannya banjir tadi kan belum saya tayangkan ya. Hanya kelompok banjir yang tahu. Bentar, saya tayangkan sebentar ya yang. Oh ini terjadi di wilayahnya Bu Afif ya, di Kota Mojokerto. Berarti kan di daerah Meri ya. Ini tahun ini terjadinya. Kita lihat dulu permasalahannya sekilas, bentar. Nih. Kan memang agak lama, bentar ya. Ini terjadi di tahun ini, sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Silakan diamati. Sejumlah Jam wilayah 6 kota bisa. Magelang, Jawa Timur terendam Jam 6 banjir habisnya. yang hingga hari ini Selesainya jam 6 ini. Maret 2024 belum surut. Kondisi terparah banjir melanda lingkungan Kelurahan Ngeni, Kecamatan Keranjan, Ini ya Meri ya, Kota Mojokerto. 40 cm. Aktivitas warga perlu Apa? Spenma? Iya, sampai 5. mengurangi jalan raya hingga masuk ke dalam kawasan tersebut. Para siswa juga dipulangkan lebih cepat lantaran kawasan sekolah dikepung banjir. Petugas gabungan dari Pemkab Mojokerto, SMPN, Iya. Satpol PP dan relawan pun berada SMP tetangga ya, SMP 5. banjir. Bantuan makanan dari Ini rumahnya Bu Afif juga kena banjir saat itu. untuk warga terdampak bencana banjir. Budi Suryasto 40 tahun warga setempat mengaku banjir kali ini adalah yang terparah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Silakan duduk. Baik, setelah kita tadi presentasi ya, kira-kira dari presentasi tadi itu ide-idenya benar-benar itu ya, ide-idenya sangat bagus sekali dan inovatif ya. Yang pertama tadi sampah. Sampahnya tadi itu ada ekoenzim, kemudian ada bank sampah, kemudian ada maggot. Itu ya. Kemudian kalau banjir, solusinya tadi ekobrik, memperbaiki drainase. Apa lagi? Apa nama lainnya? Reboisasi, benar. Kira-kira hubungannya apa sih sampah dengan banjir? Ada hubungannya apa enggak? Ada apa? Apa? Tersumbat karena buangnya di sungai atau saluran air. Ini berhubungan ya? Nah, seperti itu. Kalau sudah dari penjelasannya teman-temanmu tadi dan juga dari kita membuat evaluasi ya, kira-kira kendala apa yang dari kita membuat evaluasi ya, kira-kira kendala apa yang kalian dapatkan di sini? Ada apa enggak? Tidak ada ya? Tidak. Oke. Kalau gitu tadi Bu Afif sangat apresiasi ya, kalian sudah membuat aplikasi Canva dengan sangat bagus, macam-macam. Ada yang peta konsep, ada yang infografis, poster, apalagi uraian ya, macam-macam. Beri tepuk tangan ya, ini sangat bagus. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kali ini, siapkan HP kalian, kita melakukan post test ya. Sudah saya kirim tadi ya di grup kelas. Saya beri waktu sekitar 5-7 menit untuk mengerjakan. Ada yang kesulitan mengakses? Ada apa? HP-nya dibawa ya. Silakan dikerjakan sesuai pemahaman kalian tadi ya. Ini saya itu dulu, matikan dulu. Ini memang baru, ini ada 19, ini kurang Daniel. Sudah Bu. Sudah? Oke, saya cek ya. Saya cek ini ada yang mendapatkan nilai tertinggi kali ini. Ada yang merasa dapat nilai tertinggi? Betul semua? Ada sekitar sebagian besar siswa sih. Ini ya. Yang paling cepat jawabnya tadi Robin. Nah, yang tertinggi. Beri tepuk tangan ya Robin ya. Oke. Berarti nanti Robin kan yang pertama mendapatkan nilai tertinggi. Jadi dia nanti membimbing kelompoknya atau kelompok lain yang belum paham. Gitu ya Robin ya. Untuk kelompok yang atau siswa yang nilainya masih belum bagus, enggak apa-apa, nanti bisa pemantapan materi lagi ya dengan Bu Afif ya. Untuk yang sedang, lah nanti kalian bisa mendapat pemahaman yang lebih juga dari Bu Afif. Oke, sekarang kita buat itu ya, kesimpulan. Mana pulpennya? Oke, sebelum kita menyimpulkan kegiatan hari ini, adakah
Yang belum dipahami materi hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, apa yang kalian dapatkan hari ini? Informasi tentang dampak dari apa? Nah, aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya adalah tadi sampah dan banjir. Kemudian beberapa solusinya tadi apa? Ekobrik. Kemudian magot, bank sampah digital ya, reboisasi untuk banjir, kemudian drainase. Kira-kira itu kan solusi ya. Dari pemerintah itu perlu enggak berperan? Sangat perlu sekali ya. Kita harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan program-program pemerintah juga harus bagus. Nah, kalau sudah, Bu Afif akan menyampaikan materi selanjutnya ya. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu kita akan mengadakan ulangan harian ya. Dari pertemuan pertama sampai hari ini. Jadi di rumah nanti dipersiapkan baik-baik ya. Jangan sampai nilainya rendah, gitu ya. Kalau sudah, Bu Afif akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian nanti di rumah mendapatkan hikmah ya dari pertemuan kita kali ini ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Oke, Bu Afif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikemasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah sudah kita di tahapan pasca observasi. Setelah pertemuan lalu saya melakukan observasi di pembelajaran rekan saya, Bu Afif Lailatul Fitriyah. Jadi langsung saja ya, mari kita mulai kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum Bu Afif. Bagaimana kabar Bu Afif hari ini? Alhamdulillah baik. Di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak dan terkhususnya pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran di kelas 7E ya Bu ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu selama observasi berlangsung Bu? Alhamdulillah selama observasi berlangsung lancar, sehingga saya merasa selama observasi itu kegiatan pembelajaran lebih efektif dan jalan dengan baik. Iya. Kemudian lalu bagaimana perasaan jenengan Bu saat pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di kelas Bu? Kehadiran supervisor awalnya saya merasa sedikit gugup, tapi kemudian saya berpikir dengan kehadiran supervisor saya merasa bahwa kegiatan saya diamati, sehingga saya akan tahu kekurangan dan kelemahan saya selama pembelajaran atau apa yang kurang dalam saya mengajarkan ke siswa. Oke, baik. Berikutnya ya Bu ya, bisakah Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7E kemarin itu adalah pembelajaran diferensiasi. Saya menggunakan diferensiasi konten yang mana menggunakan berbagai metode pembelajaran, antara lain menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan diskusi, dan menggunakan metode presentasi untuk siswa. Selain itu, media pembelajarannya juga saya buat beragam. Ada yang memakai video pembelajaran, ada yang infografis, kemudian ada yang memakai bahasa. Oke, proses pembelajaran Ibu ini menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya? Iya. Selama proses pembelajaran tersebut ya Bu ya, terkait kan ada beberapa hambatan ya mungkin yang Ibu alami. Apa itu? Selama pembelajaran PBL itu kan banyak masalah.
ya saya terkendala saat menyiapkan itu memakan waktu, sehingga pembelajarannya itu alokasi waktunya lebih lama daripada, walaupun memang secara garis besar sesuai perencanaan, namun karena persiapan di awal tadi, mempersiapkan LCD dan sebagainya itu masih belum maksimal, sehingga memperpanjang waktu. Oke, berarti hambatannya itu pemasangan LCD ini memakan waktu pembelajaran gitu ya. Mungkin ada selain hambatan tentang murid, mungkin selain itu tadi tentang LCD prasarana. Ada lagi saat itu aktivitas siswa di kelas ini terlihat kurang aktif. Jadi selama diskusi berlangsung ini ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan, sehingga hanya siswa-siswa yang sering bertanya saja yang aktif dalam diskusi atau memaparkan ide-ide. Iya, berarti keaktifan siswa ini tidak menyeluruh gitu ya Bu ya. Keaktifan siswa yang kurang ini Bu, ini alasannya apa Bu kira-kira? Saya merasa mungkin saya kurang memaksimalkan anak-anak. Jadi mungkin saya hanya menawarkan ke siswa siapa yang bisa menjawab, tapi tidak menunjuk siswa atau memberi motivasi. Mungkin kurang ya motivasinya seperti itu, sehingga tidak menyeluruh siswa itu aktif bertanya. Iya, tidak menyeluruh siswa bisa aktif bertanya, hanya beberapa siswa yang mau menjawab saja, gitu ya. Terkait hambatan itu, solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut, Bu Afif? Iya. Solusi yang mungkin akan saya lakukan adalah yang pertama membuat kesepakatan kelas. Jadi mungkin saya akan membuat kesepakatan seperti siapa yang aktif bertanya akan mendapatkan reward atau mungkin nilai tambahan karena aktif bertanya, seperti itu. Atau mungkin saya akan menunjuk siswa secara bergiliran. Jadi semua siswa itu akan menjawab dan akan bertanya tentang topik permasalahan yang dibahas di problem social media. Oh iya, sangat luar biasa sekali ini solusinya. Solusi dari anak-anak yang tidak aktif tadi, yaitu dengan dikasih reward bagi yang mau sering bertanya, kemudian sama menunjuk anak-anak gitu ya. Dari solusi tersebut sudah ada ya Bu ya, berarti ini kira-kira ya Bu, kapan ini solusi ini, actionnya ini akan dilakukan ini Bu Afif? Rencananya saya akan melaksanakan itu pada pertemuan selanjutnya. Itu akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Sangat luar biasa sekali Bu Afif. Saya mengamati saat proses observasi kemarin ya Bu, dengan saya sedikit melihat catatan dari semenjak praobservasi itu, tujuan jenengan, strategi dan konten yang sudah berdiferensiasi juga pembelajarannya, ada diferensiasi konten juga di situ, semuanya itu sudah sesuai. Hanya ada sedikit hambatan itu tadi, yang pertama yaitu penyiapan prasarana yang memakan waktu, kemudian kurangnya keaktifan siswa ini belum menyeluruh, tapi solusinya sudah sangat baik, yaitu dengan memberikan reward dan menunjuk bagi anak yang belum aktif gitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Afif sudah bersedia saya observasi kemudian terima kasih juga sudah membersamai saya mulai dari praobservasi, aksi dan sampai di terakhir ini di pasca observasi. Iya, demikian kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata coaching supervisi akademik di modul 2.3. Semoga menjadi inspirasi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.